Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen, selamat datang di channel Education bersama kami kelompok 5 Universitas Muhammadiyah Kota Metro. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi pada manajemen strategi, studi kasus keputusan eksekutif yang ada pada perusahaan dengan perusahaan yang sukses menerapkan sistem yang inovatif. Adapun pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian manajemen strategi, peran manajemen strategi, kemudian manfaat dan resiko manajemen strategi, tahapan dalam manajemen strategi, dan penerapan sistem informasi eksekutif pada UMKM yang sukses menerapkan sistem strategi yang inovatif. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti kita ketahui bersama, banyak sekali pendapat ahli yang mengungkapkan terkait dengan pengertian manajemen strategi. Seperti apa yang disampaikan oleh Thomas L. Whelan, Michael, dan juga oleh Greg. Pendapat beberapa ahli tersebut dapat kita ambil satu kesimpulan. Manajemen strategi adalah merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi secara serentak atau bersama-sama ke arah yang sama pula. Manajemen strategis dalam pengembangan daya saing yang pertama yaitu pertumbuhan dan berkelanjutan, yang kedua berpikir strategis, dan yang ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun eksternal, untuk satu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strike, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut yang membentuk akronim dari analisis SWOT. Tetapi kita lanjutkan tahapan berikutnya yaitu manfaat manajemen strategi. Dalam hal ini ada beberapa manfaat dari manajemen strategi, yaitu yang pertama memberikan arah jangka panjang, yang kedua membantu beradaptasinya perusahaan terhadap adanya perubahan, yang ketiga membuat organisasi lebih efektif, dan yang keempat mengantisipasi munculnya permasalahan-permasalahan yang akan datang. Daripada manfaat ini pun masih ada resiko-resiko yang harus dipersiapkan oleh seorang manajer dalam memanajemen sebuah perusahaan. Ada pun beberapa resiko yang mungkin akan muncul, adanya waktu yang digunakan para manajer mempunyai pengaruh negatif. Yang kedua, beberapa para pembuat strategi jika tidak dilibatkan secara langsung, maka mereka dapat mengelak dari tanggung jawab. Dan yang ketiganya akan timbul kekecewaan dari para bawahan atau karyawan ketika mereka tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah strategi manajemen ini. Selain daripada manfaat dari strategi, maka tahapan yang perlu kita persiapkan itu ada beberapa tahap agar proses strategi yang akan kita jalankan ini benar-benar berjalan dengan baik. Yang pertama adalah perumusan strategi, yang kedua perencanaan dan tindakan, yang ketiga mengimplementasikan, dan yang keempat selalu lakukan evaluasi. Dalam hal ini fokus yang kita gunakan adalah usaha kecil menengah catering selaras. Catering selaras berdiri pada tahun 2011 dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 6 orang dan belasan tenaga karyawan freelance. Tenaga karyawan freelance ini akan digunakan ketika jumlah pesanan yang digunakan atau yang didapat oleh catering selaras ini melebihi dari kapasitas yang dikerjakan oleh 6 orang. Dalam hal ini kita memang menemui
adanya beberapa kasus dari manajemen strategi yang harus diterapkan oleh manajer catering selaras. Seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya manfaat dari manajemen strategi adalah mengantisipasi munculnya masalah yang akan datang. Ternyata di tahun 2019 ini, bahkan sampai 2020-2021, kita sudah menemui adanya pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh pada perusahaan-perusahaan catering. Untuk itu, manajer dari manajemen catering selaras berpikir bagaimana caranya mereka keluar dari permasalahan di mana omset menurun, jumlah pesanan berkurang, dan mereka memikirkan bagaimana agar karyawan tetap dapat diberdayakan. Untuk itu, catering selaras berpikir untuk strategi baru bagaimana agar catering ini tetap bertahan. Mereka membuka usaha angkringan Jogja yang berlokasi di Nuwo Intan, Kota Metro. Saudara-saudara sekalian, sebagai bentuk dari kontribusi mahasiswa terhadap kegiatan UMKM untuk menanggulangi permasalahan krisis moneter yang dialami UMKM di era pandemi COVID-19 adalah kami mengajak kepada pelaku UMKM untuk dapat berpikir secara inovatif dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, khususnya informasi digital. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Catering Selaras, di mana manajemen dari Catering Selaras telah berupaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan komponen yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Catering Selaras juga telah berpikir secara inovatif untuk menjalankan usahanya, yaitu dengan membuka terobosan, yaitu mendirikan angkringan yang ada di Taman Nuwowawai untuk sebagai media mempromosikan kegiatan usaha catering selaras, di samping itu untuk mendapatkan income lain dari kegiatan catering. Melalui angkringan yang ada di Taman Nuwowawai, catering selaras berusaha mempromosikan kegiatan usahanya, baik itu secara lisan maupun melalui sosial media seperti WA, IG, Facebook, dan lain-lain. Catering Selaras juga berupaya mencari sumber dana bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan kegiatan UMKM yang dijalankan. Catering Selaras juga berusaha bekerja sama dengan pihak eksternal seperti usaha transportasi lainnya untuk dapat memperlancar kegiatan usahanya. Pada intinya, penerapan strategi yang inovatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi melalui keputusan eksekutif yang tepat akan membawa kemajuan dan kesuksesan dalam suatu perusahaan. Demikian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.